Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam materi bahan ergastik. Apa itu bahan ergastik? Bahan ergastik adalah bahan cadangan dan bahan buangan yang diproduksi oleh sel tumbuhan. Bahan-bahan tersebut adalah seperti pati atau amilum, kristal, protein, lipid seperti minyak, lemak, dan lilin atau wax, damar atau resin, getah gom, serta tanin. Bahan ergastik dapat ditemukan pada protoplasma, vakuola, atau dinding sel tumbuhan. Bahan ergastik berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi droplet, amorf, zat padat berupa kristal. Droplet itu berupa tetesan kecil, misalnya minyak atau lemak, protein, dan alkaloid. Sedangkan amorf itu artinya tidak ada bentuk yang pasti ya. Zat padat adalah berupa zat padat yang bukan kristal, misalnya aleuron dan pati. Sedangkan zat padat yang berupa kristal itu ada macam-macam, contohnya kristal oksalat, getah, dan damar. Sedangkan bahan ergastik berdasarkan fungsinya itu dapat sebagai sumber makanan atau energi seperti glukosa, protein, dan lemak. Kemudian sebagai sumber bahan cadangan makanan seperti lemak, pati, dan aleuron. Serta sebagai bahan buangan atau yang sudah tidak dipakai lagi seperti kristal kalsium karbonat dan oksalat. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari pati atau amilum. Pati merupakan zat ergastik yang paling umum. Pati dibentuk dalam kloroplas dan dapat terurai. Kemudian diangkut dalam bentuk gula ke jaringan penyimpanan cadangan makanan untuk kemudian disintesis kembali di dalam amiloplas. Pati dapat ditemukan pada jaringan penyimpanan seperti endosperma atau parenkim atau juga nektar. Nah, bentuk-bentuk pati itu ada yang disebut sebagai pati tunggal atau sederhana, monodelf, kemudian pati setengah majemuk atau diadelf, serta pati majemuk atau polyadelf. Pati tunggal ini ya berarti dia memiliki satu hilus. Apa itu hilus? Hilus adalah titik tumbuh dari pati. Nah, dari satu hilus itu nanti dia tumbuh jadi satu pati tunggal. Menurut letak hilusnya dikenal dua jenis hilus, yaitu hilus konsentris dan hilus eksentris. Konsentris artinya hilus ada di tengah-tengah, contohnya pada Manihot utilissima. Sedangkan eksentris hilus berada di tepi, contohnya pada Solanum tuberosum. Sedangkan pati setengah majemuk atau diadelf itu pati yang terbentuk dari dua buah hilus atau lebih, yang pada akhirnya pembentukannya hanya terbentuk satu butir pati. Jadi titik tumbuhnya itu ada dua, cuman dia menyatu, akhirnya jadi kayak satu pati. Sedangkan pati majemuk atau polyadelf, butir pati terbentuk dari lebih dua hilus yang masing-masing membentuk satu butir pati. Contohnya itu pada padi atau Oryza sativa. Nah, ini gambarannya ya. Ini adalah yang hilus monodelf. Nah, ini namanya hilus nih, titik ini. Nah, kemudian ini adalah pertumbuhannya. Disebut konsentris ya, karena dia terpusat di tengah. Nah, ini pertumbuhannya ini, yang melingkar-lingkar ini disebut namanya lamela. Nah, ini adalah butir pati konsentris. Sedangkan kalau eksentris, bedanya, ini hilusnya, lamelanya, hilusnya jadi ada di pinggir dan lamelanya terus ya. Paling terakhir lamelanya ya paling jauh dari hilus. Ini butir pati eksentris. Sedangkan yang setengah majemuk seperti ini, ya, ini yang terlihat jelas. Ini ada dua hilus, ya. Nah, ini awalnya dia dua hilus tumbuh sendiri, tapi lama-lama dia menyatu menjadi satu butir pati. Ini disebut setengah majemuk. Sedangkan kalau yang polyadelf, ini satu hilus membentuk satu pati, cuma pati-patinya ini berkumpul seperti ini, ya. Tapi hilusnya
tetap ada sendi-sendi nih, ada banyak. Ya, lebih dari 2. Nah, ini penampakan aslinya di bawah mikroskop ya. Ini butir pati monodelph, contoh pada kentang nih ya. Nah, ini monodelph nih, satu ya, sendiri. Ini hilusnya nih. Nah, ini hilusnya. Jadi kentang ini adalah eksentrik. Sedangkan ini pada padi ya, Oryza sativa. Nah, ini lihat. Ini ada banyak bulatan-bulatan. Ini satu bulatan ini satu pati, tapi dia berkumpul. Sehingga dia pasti ada, sini ada satu hilus, satu hilus, satu hilus, satu hilus, satu hilus, satu hilus. Jadi ada banyak. Ya, ini juga. Nah, ini ya. Ada banyak patinya. Pati ini bisa kita temukan dari berbagai organ seperti endosperma atau biji seperti padi, jagung, dan gandum. Kemudian dari akar seperti singkong, dari batang atau ompulur itu seperti sagu, dari umbi itu contohnya ganyong dan garut ya. Jadi garut itu bukan hanya nama kota tapi nama tanaman. Ini kayak gini ya tanamannya nih garut. Berikutnya kita masuk ke kristal. Kristal merupakan bahan buangan yang berbentuk padat, kebanyakan disimpan dalam dinding sel atau vakuola. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kristal umumnya terdapat adalah kristal oksalat, kristal karbonat, dan kristal silikat. Kristal oksalat dihasilkan oleh sel idioblast ya. Jadi sel yang menghasilkan kristal disebut sel-sel idioblast. Kristal ini dapat dihasilkan pada organ reproduktif maupun organ vegetatif. Kristal dapat ditemui dekat jaringan pembuluh ataupun pada wilayah berongga. Nah, ini macam-macam kristal oksalat, ada yang bentuknya seperti pasir ya. Jadi dia seperti butir-butir pasir nih, titik-titik gini. Contohnya pada bayam duri dan kecubung, nanti kalian harus hafal ya kalau ibu tanya contohnya. Kemudian yang berbentuk jarum atau rafit, nah ini kristalnya nih. Nah, ini contohnya pada eceng gondok ya, di praktikum nanti kalian belajar eceng gondok. Nah, ini kristal jarum, seperti jarum. Berikutnya si kristal bentuk roset. Roset itu kayak bintang ya, contohnya pada karika papaya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian ada lagi bentuk piramida, contohnya pada sitrus atau jeruk. Nah, nih kristalnya nih. Dan berikutnya ada prismatis. Ya, prisma. Nah, ini prisma. Contohnya pada allium cepa. Berikutnya ada lagi kristal karbonat. Biasanya terdapat dalam bentuk CaCO3 dan terdapat di dalam vakuola sel. Bentuknya spesifik seperti buah anggur yang bertangkai. Disebut sebagai sistolit. Sedangkan sistolit ini nanti dibungkus oleh suatu sel, yaitu disebut litosis. Contohnya pada siapa? Pada ficus elastica. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sel epidermis. Ini ya, jaringan pagar atau tiang, atau kita taunya sebagai sel parenkim. Nah, ini kristalnya seperti buah anggur atau disebut sebagai sistolit, mengandung kristal karbonat. Nah, ini sel yang membungkus sistolit, namanya litosis. Oke, jangan sampai terbalik ya. Berikutnya kristal silikat. Bentuk kristal silikat lebih umum ditemukan pada Nah, kalau silikat ini biasanya setiap genus itu punya ciri masing-masing. Misalnya pada famili Palmae itu punya bentuk kristalnya bentuk topi. Sedangkan Heloconiaceae bentuknya bujur sangkar. Famili Zingiberaceae itu bentuknya pasir. Cyperaceae atau rumput-rumputan itu kerucut. Gramineae itu bentuknya tidak teratur atau amorf ya. Jadi kristal silikat pada setiap famili itu bentuknya spesifik. Pada Gramineae, kristal terletak pada sel-sel epidermis sehingga epidermisnya di daun dan batang bila diraba terasa tajam dan kasar. Misalnya kalau kalian pegang Gramineae itu ilalang, padi ya. Itu kalau kamu pegang, kalau ada yang pernah main-main ilalang ya, itu sakit, tajam, kita bisa luka.
Nah, itu karena ada kristal silikat. Pada Pame dan Orchidase, kristal terletak pada parenkim kayu sekitar jaringan pembuluh. Berikutnya protein dan lipid. Protein biasanya ditemukan terutama pada biji, misalnya pada kelompok serealia, banyak ya, padi, gandum, jagung, dan sorghum. Nah, lapisan protein itu disebut aleuron, merupakan lapisan sel terluar dari endosperma. Sedangkan lipid, itu minyak dan lemak paling banyak ditemukan dalam biji dan buah, dihasilkan oleh elaioplast dan sferosom. Contohnya lilin, terdiri atas asam lemak rantai panjang dan alkohol monohidrik. Pada tumbuhan, lilin atau wax ditemukan sebagai lapisan pelindung pada epidermis, batang, daun, dan buah. Jadi biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di wilayah kering ya, di bagian atas epidermisnya itu ya, sel paling luarnya itu, dia punya satu lapisan, itu salah satunya lapisan lilin. Jadi untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Berikutnya minyak atsiri atau volatile oil, suatu minyak yang mudah menguap dan mempunyai bau yang spesifik. Nah, ini contoh minyak-minyak atsiri ya, dari akar wangi, dari mawar, dari melati, dari kayu putih, dari cengkeh. Nah, ini banyak digunakan untuk kesehatan ataupun kosmetik. Berikutnya, damaresin dan getah gom. Damaresin, bahan ergastik yang dihasilkan oleh beberapa tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Dia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam ether dan alkohol. Beberapa di antaranya memiliki nilai ekonomi. Contohnya pinus. Pinus resinnya dapat diolah menjadi terpentin atau minyak cat. Ya. Sedangkan getah gom mungkin udah pada kenal ya, atau gom Arab, dihasilkan oleh Acacia Senegal. Dalam dunia farmasi, gom Arab banyak digunakan sebagai bahan emulsifying agent dan sebagai demulcent. Kalau anak-anak kemarin pada pakai gom, apa tuh yang berkembang? Bikin slime, ya. Yang terakhir tanin. Ini adalah bahan ergastik berupa cairan yang disisipkan dalam dinding sel vakuola. Kegunaannya sebagai antispasmodik, bahan penyamak, dan antelmintik. Ini bisa kita peroleh dari korteks atau batang kayu dari buah Areca catesu. Oke, sekian untuk materi bahan ergastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.